Hai, balik lagi sama aku, Kailin. Rasa cemas dan panik tentu mendarat di hati para pelaku bisnis ketika krisis ekonomi menyebar di hampir seluruh negara di dunia akibat virus corona atau COVID-19. Alasannya, pebisnis khawatir usaha yang mereka jalani akan terkena imbas krisis. Agar terhindar dari kepanikan, kalian perlu mengetahui beberapa sektor bisnis yang tahan krisis di saat pandemi. Mengamati situasi tertentu, kamu harus mampu melihat setiap peluang yang muncul di permukaan pasar tanpa terikat dengan momentum tertentu. Peluang itu hadir dari adanya kebutuhan pasar yang belum dapat dipenuhi seluruhnya, atau persoalan pasar yang belum menemukan solusi. Kedua komponen tersebut membuat beberapa peluang usaha tahan terhadap kondisi krisis dan bisa dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat 5 sektor bisnis yang dinilai tahan krisis. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada usaha food and beverage. Bisnis food and beverage dianggap salah satu sektor bisnis tahan krisis ekonomi karena masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minuman dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. Dengan demikian, sektor F&B tidak akan pernah surut dan kehilangan konsumen. Ketika krisis ekonomi melanda suatu wilayah, bisnis kuliner bisa saja mengalami penurunan omset. Namun, perputaran uang yang besar dalam waktu yang cepat membuat sektor ini tak memiliki alasan untuk mengalami kebangkrutan. Pembisnis sektor F&B bisa menjalankan strategi peningkatan omset dengan berinovasi sesuai perubahan perilaku konsumen dari masa ke masa. Intinya, diperlukan integritas dalam jiwa setiap pelaku usaha sehingga muncul peluang untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, terutama ketika banyak pesaing tidak mampu memenuhi janjinya. Maka, manfaatkanlah bisnis kuliner kalian saat masa krisis supaya kalian tetap mendapatkan konsumen meski keadaan sedang sulit. Yang kedua adalah usaha kebutuhan bahan pokok. Bahan pangan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang sulit untuk diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi krisis ekonomi. Hal ini membuat bisnis perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor bisnis tahan krisis. Meskipun terjadi fluktuasi harga komoditas karena faktor persediaan dan permintaan, namun hal itu tak akan menjadi persoalan besar hingga membuat usaha sektor ini valid. Kalian hanya cukup mengelola keuangan dengan cermat, terutama mengelola modal kerja agar dapat mengambil peluang ketika harga sedang turun dan bisa tetap bertahan ketika harga bahan pokok sedang melonjak. Tak hanya itu, kalian juga perlu mencari celah yang tepat untuk mempertahankan bisnis di tengah kondisi krisis. Yang ketiga adalah usaha jasa atau produk kesehatan. Baik pada masa normal maupun saat krisis, masyarakat tetap membutuhkan jasa layanan kesehatan dan produk kesehatan sebagai salah satu kebutuhan yang krusial untuk tetap bertahan hidup. Maka itu, para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, hingga karyawan pusat kesehatan berada di garda terdepan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Terlebih ketika masa krisis akibat virus corona yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti saat ini. Berbagai latar belakang tersebut menjadi alasan yang membuat bisnis kesehatan termasuk salah satu yang bisa bertahan di masa krisis sekalipun. Yang keempat adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan. Momentum krisis, baik krisis ekonomi, politik, sosial, maupun kesehatan, tak akan menghentikan laju perkembangan sektor jasa pendidikan dan pelatihan di berbagai belahan bumi manapun. Pasalnya, kebutuhan untuk belajar sesuatu hal yang baru tak akan surut di tengah-tengah masyarakat, meski dalam kondisi krisis sekalipun. Bahkan, masa krisis merupakan momentum yang tepat karena sebagian orang mengevaluasi diri dan menganggap dirinya membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk terus mengembangkan diri. Hal ini yang membuat bisnis di industri pendidikan dan pelatihan lebih mampu bertahan saat perekonomian dalam kondisi yang buruk. Yang kelima adalah bisnis digital. Bisnis digital menjadi salah satu dari deretan sektor bisnis yang dianggap paling dapat bertahan dalam kondisi krisis sekalipun.
Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa pencerahan bagi masyarakat dan mampu mendukung hingga mengembangkan sektor-sektor bisnis lain. Dalam prosesnya, bisnis digital justru menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat untuk keluar dari persoalan, bahkan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari masa krisis. Misalnya, teknologi digital berupa aplikasi video conference yang bisa membantu karyawan untuk bertatap muka jarak jauh dan menyelesaikan persoalan bisnis ketika masa krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Buat kalian para pembisnis yang sedang mengalami masa krisis, kalian harus tetap semangat dalam menghadapi masa ini. Keberhasilan akan tercapai jika kalian memiliki energi dan kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki untuk melewati masa krisis ini. Sekian dulu kali ini hari ini. See you di next episode. Bye!